Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas sama-sama atau memasuki episode keempat di acara atau program Komen Kak Nabila. Insyaallah hari ini Kak Nabila akan mengomentari 3 bacaan adik-adik semua. Mudah-mudahan kita bisa dapat manfaatnya dan berkah bersama-sama. Amin. Kita pilih dulu. Ini ya, hari ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik, ahsantum, barakallahu fiki. Ini Masya Allah yang ukhti, Assalamualaikum, nama saya Mahfizatun Nabilah, Masya Allah, umur 18 tahun. Semoga bisa menjadi salah satu yang berkenan untuk dikomentari, Masya Allah. Ukhti, atau panggil saya Nabila aja ya. Adik Nabila ini Masya Allah membaca surat Al-Insan, bacanya suaranya indah sekali, dan juga secara umum gunnahnya, makharijul hurufnya bagus. Namun ada beberapa komentar dari Kak Nabila dari segi kesempurnaan. Yang pertama adalah ketika melafalkan huruf-huruf yang ada qalqalah, usahakan tidak ada jeda. Misalnya contoh seperti kalimat khalaqna, jangan khalaqna atau nabtalihi, terus a'tadna, enggak. Jadi ketika kita membaca tidak boleh ada jeda setelah huruf qaf ya, huruf-huruf yang qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ya ada 5. Yang pertama ada huruf ba, jim, dal, ta dan qaf. Jadi ada 5 huruf ya, yaitu mungkin dalam bahasa Indonesia baju di toko. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ya, ini semua huruf qalqalah. Jadi setelah huruf-huruf ini tidak boleh ada jeda. Jadi ketika kita membaca khalaqna, kita baca khalaqna, jangan khalaqna, enggak, khalaqna, nabtalihi, terus a'tadna, ya seperti itu. Yang kedua, komen kedua dari Kak Nabila adalah ketika melafalkan huruf shad. Memang mungkin di beberapa episode sebelumnya Kak Nabila sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara atau huruf shin mempunyai sifat yang istimewa ya. Sekarang Kak Nabila akan sedikit membahas tentang huruf shad. Huruf shad ini memiliki sifat tebal dan juga memang seharusnya huruf shad ini kita bacanya bukan sui. Tadi kedengaran dari suara ukhti Nabila ini atau adik Nabila ini membacanya sui. Jadi harus si. Jadi harus ada angin yang keluar ketika melafalkan huruf shad. Ya, karena kurang lebih huruf shad dengan huruf sin itu sama. So, si, ya, atau sa, si sama, tapi bedanya tebalnya saja. Jadi anginnya sama, harus ada angin yang keluar. Jangan sampai tadi huruf shadnya tidak begitu jelas karena anginnya kurang keluar ya. Jadi basira seperti itu. Yang terakhir adalah komen dari Kak Nabila adalah huruf shin ya. Huruf shin harus bisa membedakan. Tadi huruf shad, huruf shin kurang lebih sama ya, sedangkan huruf shin harusnya lebih jelas lagi, sya dengan suara yang memiliki sifat tafasyi. Tapi Masya Allah secara umum bacaan adik Nabila ini Masya Allah bagus ya, barakallahu fiki. Baik, kita ke yang kedua. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها. Baik, Masya Allah. Ini dari adik yang namanya Husna Qalbi, membaca surat An-Nazi'at dari ayat 26 sampai ayat 30. Masya Allah, adik Husna ini membaca walaupun usianya masih kelihatan mungkin usianya sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin ya. Tapi Masya Allah, suaranya indah, terus tinggal sedikit lagi khusyuknya. Jadi kalau ngaji itu jangan boleh banyak gerak. Tadi adik Husna geraknya mungkin karena saking menghayati ayat-ayatnya tapi sampai bergeraknya terlalu banyak, jadi perlu lebih khusyuk lagi ketika mengaji. Baik. Mungkin dari Kak Nabila yang pertama adalah huruf ra. Mungkin kalau ini lebih ke ibunya atau guru Dek Husna ya, kalau membaca huruf ra itu jangan ra. Tadi ketika melafalkan huruf ra itu terlalu menekuk huruf ra-nya. Jadi ra enggak bismillahirra. Jadi harusnya lebih jelas lagi getaran huruf ra-nya. Bismillahirrahmani ya. Terus yang kedua adalah makhraj huruf sin. Saya lihat di videonya Adek Husna sinnya lengkap. Jadi kalau sinnya lengkap atau giginya lengkap, maka huruf sinnya seharusnya lebih jelas. Jadi sya ya, harusnya sa ada anginnya sa ya. Beda kalau ompong, itu beda cerita ya. Tapi saya lihat di sini Adek Husna ada gigi bagian depan yang lengkap, maka seharusnya huruf sinnya lebih jelas lagi. Terus mungkin ini juga gurunya atau mamanya Husna atau Bunda Husna lebih memperhatikan cara nafas atau cara mengambil nafas. Itu sangat penting sekali karena jangan sampai kepotong di tengah-tengah kalimat. Contoh tadi as-sama banaha, seharusnya as-sama, kalau mau berhenti as-sama gitu ya. Jangan sampai as-sama berhenti terus banaha, itu sudah yang seharusnya as-sama satu kata jadinya sama terpisah, dengan banaha terpisah. Jadi usahakan bisa latihan bagaimana atau cari tempat yang dimana di situ berhentinya yang tepat dan juga ibtida'nya atau awali dengan yang tepat. Yang tadi kudu 1, 2, udah yang ketiga atau yang terakhir dari Kak Nabila adalah harus bisa membedakan antara suara huruf H kecil dengan H besar ya. Tadi duha ha, tadi semua duha ha, enggak duha ha. Ya di bagian tengah-tengah tenggorokan ha. Terus kalau H di bagian paling bawah ya, bawah tenggorokan sini ha. Duha ha. Tapi Masya Allah secara umum Adek Husna membacanya dengan begitu indah, Masya Allah. Baik, ini kita pilih yang sini. Oke, ini namanya Adek Wildan dengan menghafal surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. Ini Adek Wildan ya, Masya Allah, dengan hafalan surat An-Nasr bacanya khusyuk sekali. Ini saking khusyuknya merem dari awal sampai akhir. Jadi kalau ngaji usahakan jangan merem. Ini nanti kalau ada yang lewat nggak kelihatan gimana ya. Jadi mungkin karena Adek Wildan ini grogi ya, jadi direkamnya sampai merem. Ya, jadi jangan sampai juga merem nggak buka-buka matanya ya. Ya jadi tetap kalau misalnya khusyuk itu kalau mengaji jangan sampai banyak gerak, dan juga meremnya jangan kelamaan ya, seperti itu.
Baik, dari segi bacaan ya, yang pertama ini untuk teman-teman yang ingin dikomen oleh Kak Nabila, lebih baik nulis usianya. Jadi Kak Nabila bisa ngasih tips setiap umur atau setiap misalnya untuk anak-anak beda dengan yang di atas 10 tahun itu juga beda tips cara mengajarkan atau pelafalan huruf-hurufnya ya. Baik, ini Adik Wildan yang pertama adalah memperhatikan makhraj huruf ra. Ya, mungkin usia Dek Wildan ini kalau bisa ditebak ya mungkin usia 3-4 tahun di mana huruf ra-nya belum begitu sempurna atau cara pelafalannya belum begitu sempurna. Jadi bukan la tapi ra. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Terus cara melafalkan lafzul jalalah Allah. Ya, ini mungkin tips bagi Adik Wildan dan juga semua penonton komen Kak Nabila. Ini ketika melafalkan huruf lafzul jalalah Allah bukan Allah tapi Allah. Allah ya, Allah. Jadi lidahnya Allah. Allah dengan Allah, nah beda arti dan juga cara pelafalannya kurang tepat. Jadi nah bibirnya tidak ada gerakan, tapi yang digerak adalah lidahnya ketika melafalkan huruf lam. Allah sama bismillah, bukan bismillah atau a'udzu billah, enggak. A'udzu billah, bismillah. Tadi idza jaa nasrullah, jangan nasrullah, enggak. Jadi perhatikan ketika melafalkan lafzul jalalah Allah tidak menggunakan bibir tapi Allah ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Kalimat al-fath memang huruf-huruf yang terakhir di akhir kata itu biasanya hilang ketika diberhentikan. Seperti ini al-fath tadi kurang jelas suara huruf ha. Sama ketika membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ha-nya hilang. Jadi huruf-huruf yang lemah ya di akhir kata usahakan untuk diperjelaskan lebih jelas lagi seperti wal fath wastaghfir ya, seperti itu. Baik, kali ini insyaallah Kak Nabila akan membaca ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh adik-adik ya. Perhatikan dan usahakan bisa ngikutin bersama-sama. Yang pertama membaca surat Al-Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Surat berikutnya surat An-Nazi'at dari ayat 26 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Baik, surah berikutnya adalah membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dia akan mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Jangan mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka insya Allah ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, kita akan mendapat 10 kebaikan. Mari kita bersama-sama mentahsin atau belajar bersama-sama memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.